Malah saya itu pertama nggak ngerti kalau ini namanya aquascape. Jadi saya beli tanaman, saya taruh di dalam akuarium, saya tancap-tancap gini. Nggak tahu kalau ini namanya aquascape. Akhirnya saya itu browsing di internet, nemu kalau seni ini namanya aquascape lah. Dulu itu waktu awal-awal sih masih sedikit mas, masih paling sekitar belasan, tapi cepat nanjaknya itu belasan, terus 20 sampai masa pandemi itu, awal pandemi itu bisa nembus sampai 50 juta ya per bulannya itu. Awal mula saya mendirikan bisnis ini karena saya dari hobi. Setelah itu saya ditawari teman dari Blitar itu Om Denny itu, disuruh ditanya apa nggak pengen jualan. Waktu itu saya masih bekerja di sales dan saya ketemu Om Denny itu, ditanya itu nggak pengen jualan. Saya berpikir dalam hati itu gini, kalau saya jualan ini apa laku ya, di Kediri kan belum banyak yang tahu. Akhirnya saya beli tanaman dari Om Denny itu, saya taruh di depan rumah. Waktu itu saya masih jualan di rumah kontrakan. Saya depan rumah ada akuarium, saya kasih di dalam akuarium itu tanaman. Setelah itu saya foto, saya share di Facebook. Dari awal itu saya setengah gimana ya, setengah positif, setengah enggak. Takutnya dengan jualan ini enggak laku gitu. Tapi alhamdulillah setelah saya posting di internet, di Facebook itu, alhamdulillah banyak yang tanya, Mas itu tanamannya asli toh gitu. Dari itu saya kasih penjelasan bahwa tanaman ini dia itu asli, tanaman hidup, dia bisa adaptasi di dalam air. Jadi dari banyaknya orang yang komen, banyak orang yang tanya itu, semua akhirnya datang ke rumah, lihat-lihat, dan akhirnya mereka itu beli, coba-coba. Dan dari situ saya mulai desain aquascape-nya, saya desain. Orang-orang ke rumah itu sambil lihat desain aquascape, dia itu akhirnya penasaran. Mereka coba main di rumah, sama ya itu kita buka sharing sama mereka. Jadi kita bantu mereka apa yang mereka sulit. Nah dari situ saya mulai meningkat penjualan. Dari mungkin 3 bulan ya, 3 bulan itu sudah mulai kelihatan penjualan saya. Awal mula saya cuma 100-an ribu mas. Dari 100.000 itu saya cuma beli tanaman yang murah-murah. Nah, waktu itu saya taruh di depan rumah itu, saya jual itu dengan murah-murah, dengan harga pasaran lah. Kita nggak jual harga tinggi, kita jual harga standar pasar. Nah, dari modal 100.000 itu saya kembangkan sedikit demi sedikit. Dari uang hasil penjualan itu saya sendirikan. Waktu itu saya masih bekerja sebagai sales. Jadi pulang kerja saya jualan. Jadi saya jualan, pulang kerja saya jualan gitu terus. Dari hasil jualan itu saya kumpulkan sedikit demi sedikit. Berapa tahun? Akhirnya menginjak usia 1 tahun. 1 tahun itu saya baru cari kios.
yakin ini bisa berjalan, bisa jualan di Kediri itu kayak gini. Waktu itu saya buka main aquascape itu masih jarang, Mas. Yang main aquascape masih jarang. Dan saya desain aquascape, dari desain itu banyak orang yang suka. Jadi orang ke rumah itu lihat aquascape itu suka. Terus akhirnya tanya-tanya. Nah, dari situ saya sudah punya pemikiran, wah ini kelihatannya ada prospek untuk jualan. Waktu itu di Kediri yang jualan itu masih satu yang aquascape itu, dan saya buka itu, alhamdulillah saya kan mainnya murni aquascape, jadi orang-orang taunya itu saya itu jualan khusus aquascape. Dari situ saya melihat peluang itu akhirnya saya jualan, dari sedikit saya kumpulkan sampai sekarang ini. Yang kecil ini, oh yang ini, oh yang kecil. Nanti lihat di luar, ya kayak nanti kalau di luar ya enggak gini. Oh ya nggak apa-apa Mas, gini ya. Lika-likunya untuk bertahan ini kan susah Mas, kadang ada yang sudah patah tengah. Nah, untuk menjaga itu gimana? Ya. Apalagi aquascape waktu itu belum tren kayak sekarang. Waktu awal itu memang Mas, waktu belum tren itu banyak yang katakanlah gimana ya, agak mengejek, dalam arti nggak mungkin tanaman bisa hidup dalam air, itu pasti itu. Namanya secara logika tanaman dalam air pasti mati. Tapi kan di aquascape itu memang ada tanaman-tanaman tertentu yang bisa hidup di dalam air. Mereka itu adaptasi dalam air. Jadi mereka itu tanaman kayak amfibi gitu, bisa di darat ya di air. Jadi kalau dia masuk ke air nanti dia bisa adaptasi, bukan bertahan hidup. Kalau bertahan hidup nanti cadangan makanan habis dia mati. Kalau adaptasi itu dia menyesuaikan kondisi di air, jadi dia bisa adaptasi menyesuaikan kondisi dia bisa hidup. Nah dari situ saya jelaskan ke orang-orang, kalau tanaman ini bisa hidup, dia bisa adaptasi di air. Nah akhirnya dari situ mereka mungkin ya mereka browsing-browsing, cari-cari di YouTube, di Google, akhirnya ketemu aquascape lah. Dari situ mereka itu baru paham. Awalnya ya gitu. Terus kalau dulu itu waktu awal-awal sih masih sedikit Mas, masih paling sekitar belasan, tapi cepet nanjaknya itu belasan, terus 20 sampai masa pandemi itu, awal pandemi itu bisa nembus sampai 50 juta ya per bulannya itu. Terus menginjak ini masa pandemi yang berkepanjangan ini ya sekitar 6 bulan ini mulai surut Mas, jadi penjualan memang agak menurun. Tapi itu semua teman-teman pedagang aquascape merasakan semua. Ya. Ini kan awal mula belajar dari mana sebelum membuka bisnis ini kan pasti harus bisa dulu. Ya. Awalnya dulu itu kan saya main aquascape, malah saya itu pertama nggak ngerti kalau ini namanya aquascape. Jadi saya beli tanaman, saya taruh di dalam akuarium, saya tancap-tancap gini, nggak tahu kalau ini namanya aquascape. Akhirnya saya itu browsing di internet, nemu kalau seni ini namanya aquascape. Lah dari itu saya pelajari, terus saya gabung di grup Facebook, saya sharing-sharing sama yang sudah senior gitu. Akhirnya bisa kita tahu caranya bagaimana aquascape ini bisa bertahan, gitu bisa. Tips untuk bisa bertahan di sini apa? Di tengah pandemi? Untuk bertahan di tengah pandemi, kita harus benar-benar mengelola keuangan. Yang pertama itu, jadi kita harus bisa mengatur pemasukan kita berapa, pengeluaran kita berapa, harus benar-benar bisa. Dan di sisi lain saya punya keuntungan karena saya ada farm budidaya sendiri. Apa aja yang saya budidaya itu jenis-jenis tanaman stem. Tanaman stem itu saya budidaya. Jadi walaupun sesulit apapun, saya masih ada
budidaya itu yang bisa saya andalkan. Jadi Berapa? ada sekitar 60-an jenis mas tanaman stem itu di farm saya. Nah dari itu saya masih bisa bertahan dari itu. Kalau kita hanya mengandalkan beli jual ya di masa sulit seperti ini kita harus benar-benar bisa memanage pengeluaran kita. Kalau kendalanya sih kita aquascape ini kendalanya mas, bagaimana kita membuat orang itu tetap suka sama aquascape dan nanti mereka itu nggak jenuh. Nah gitu, itu kendala yang paling utama menurut saya. Soalnya apa, kalau mereka itu jenuh otomatis peminatnya itu akan berkurang. Nah dari situ makanya teman-teman itu membuat sebuah komunitas aquascape Kediri. Ada eventnya? Ada, eventnya ada, kita pernah kontes, terus pameran kita juga pernah. Jadi di komunitas itu bagaimana supaya aquascape itu tidak mati di Kediri. Jadi teman-teman itu membuat semacam pameran, terus kita ikut produk UMKM, kita pernah ikut juga dari Dinas Perikanan, kita juga ditarik dari komunitas. Dan itu salah satu untuk menyiasati biar aquascape itu terjalan. Dan dari anak-anak komunitas itu juga mereka itu juga jualan juga. Dan masih mas, untuk peluang bisnis masih, karena bisnis ini memerlukan sebuah ketelatenan mas. Ketelatenan dalam arti kita bagaimana kita tetap bertahan dalam kondisi apapun. Nah itu, kalau kita nggak kuat dengan itu, makanya kita akan ya mungkin bisa gulung tikar. Nah, jadi kita harus benar-benar bisa bertahan, dan saya yakin untuk bisnis aquascape ini masih bisa bertahan jangka panjang karena peminatnya nanti pasti bertambah. Mungkin ada yang satu sudah jenuh, nanti berapa orang lagi dia akan tertarik lagi, dan seperti itu mas, karena kita mainnya di hobi. Sebuah hobi itu nggak akan mati. Kalau harga kita relatif mas, harga kita biasanya kita ngikuti harga pasar. Itu untuk apa? Tanamannya atau semua dari tanaman kita ngikuti harga pasar, patokan pasar berapa kita jual gitu. Jadi kita nggak jual mahal juga nggak jual murah, soalnya kita menjaga biar pasar itu tetap jalan mas. Ya kalau kita ngikuti harga pasar itu otomatis semua pedagang pun akan merasa untung. Terus untuk desain-desain rata-rata untuk pemula itu yang paling disukai itu natural mas, natural sama bonsai. Yang membuat mahal itu seninya mas. Jadi aquascape itu yang dihargai itu karya seninya. Ada seni satu. Keduanya itu yang membuat mahal itu dari segi tanaman. Jadi tanaman aquascape itu mulai dari harga yang paling murah sampai harga ratusan itu ada. Katakanlah satu aquascape kecil itu bisa di harga 200.000, bisa juga di harga 500.000, tergantung desain dan jenis tanaman gitu. Jadi nggak bisa disamakan, katakanlah di sini aquascape harganya segini, di sana segini, nggak bisa. Karena desain dan jenis tanaman juga beda. Kalau di sini pernah menjual paling mahal berapa dan paling murah berapa? Paling murah 200.000, paling mahal kita jual 5 juta. Itu stylenya apa? Yang banyak stylenya, trennya? Kalau yang 200.000 itu rata-rata bonsai mas.
Ya mereka minta bonsai, kalau nggak gitu mereka pakai natural, tanaman nanti didesain biar kelihatan bagus. Kalau yang paling mahal itu biasanya yang sulit-sulit mas desainnya, kayak forest, kayak model-model hutan itu sulit. Berapa lama pengajar? Kalau model hutan itu bisa sampai 1 minggu mas, karena yang paling sulit itu menentukan desain dan tata letaknya, itu yang paling sulit biar dilihat itu benar-benar hidup ya. Perawatan aquascape simpel sih mas. Jadi untuk awal setting itu biasanya kita kuras itu seminggu 2 kali sampai 3 kali untuk awal setting. Setelah 2 minggu kita kurasnya cuma seminggu sekali. Jadi rutin setiap seminggu sekali itu dikuras 30 sampai 50%. Setelah dikuras kita tambahi bakteri cair untuk dosing bakteri yang terbuang. Terus penambahan lampu, karena lampu faktor utama pengganti matahari, jadi harus ada lampu. Dan lampu itu nyalanya 5 sampai 8 jam per hari. Terus kasih pupuk rutin sesuai anjuran, sesuai aturan yang tertera di label masing-masing. Pembelinya cuma di kios mas, alamatnya di Jalan Durian nomor 9 Pesantren Kediri. Kalau online saya pakai nama saya mas, biasanya di Facebook itu. Oh yang kecil, oh yang ini, oh yang kecil. Nanti lihat di luar, ya kayaknya. Nanti kalau di luar, ya enggak. Gini, oh ya nggak apa-apa mas.